Setelah sebelumnya menerjunkan 4 dinas, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana berkunjung ke rumah Aditya Daiva Ardani, 13 tahun, pelajar SMP yang merawat kedua orang tuanya karena sakit stroke. Dalam obrolannya, Mas Dito, sapaan Bupati muda ini memberikan dukungan supaya Adit, yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya, supaya terus bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Awalmu bisa pindah dari, kamu sebelumnya dari Blitar atau Le? Iya. Pindah ke sini kenapa? Ceritanya gimana? Ceritanya berapa Mbak? Kontrakan pun telas. Sudah jenengan? Ade. Oh, jadi kamu awal pindah sini ngontrak sama bapak ibumu. Ngontrak di mana, Le? Jatituri. Jatituri. Terus kontrakanmu wis entek. Terus pindah ning nanggone Pak Ademu. Ya, itu Ademu to iki? Nggih. Ademu duduk. Oh, Pak Ademu. Kan sudah banyak yang datang ke sini. Terus sudah banyak yang bantu, ya, alhamdulillah ya. Terus pertama dari Mas Marga, gitu. Kamu ketemu Mas Marga di mana pertama kali? Di rumah sih. Di rumah sini. Mas Marga datang ke sini. Terus, tanya iya apa? Sudah siap kita akan pulang. Oh ya, entah saya KTP. Kamu terakhir pas di Blitar sekolah kelas berapa? Masih kelas 1 SMP. Lanjut kembali. Mas Bub tersentuh ketika melihat kebaktian Adit kepada orang tuanya. Adit bersama kedua orang tuanya, Samini, 39 tahun dan Priyanto, 48 tahun, memang baru beberapa bulan ini pindah dari kota Blitar ke Dusun Kuningan, Desa Tirukidul, Kecamatan Gurah, yang merupakan kampung halaman ibunya. Karena harus merawat kedua orang tuanya yang sakit stroke dan pindah ke Kediri, Adit yang masih duduk di kelas 1 SMP itu pun terpaksa tidak bisa bersekolah. Supaya bisa melanjutkan sekolahnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri membantu proses perpindahan sekolah Adit dari SMP di Kota Blitar ke SMP Pelosok Klaten 1 yang paling dekat dengan rumahnya saat ini. Oke, kamu SMA. Setelah kamu SMA, artinya ini kan kamu SMP 2 tahun, SMA 3 tahun, sudah 5 tahun tuh, Le. Kamu kuliah apa kira-kira? Belum ada bayangan ya. Tapi kamu mau sarjana enggak? Benar? Mau sarjana? Kan kalau aku itu kan jabatanku kan ya cuma amanah ya, Le. Tapi begitu aku dapat kabar ada warga di Kediri, sekarang kan statusnya sudah warga Kabupaten Kediri toh. Pun wis duwe kakak KTP wis. KTP kamu belum punya, tapi kakak sudah ada nggih, Pak? Sudah. KTA kartu tanda anak gitu. Mas Dito sangat mengapresiasi Adit. Di usianya yang masih anak-anak, dia dapat memberikan contoh pelajaran untuk terus berbakti kepada orang tua. Mas Dito berharap, melalui pendidikan yang tinggi, Adit nantinya dapat mengangkat derajat keluarganya. Mas Dito juga memberikan nomor ponselnya kepada Adit. Mau jadi apa, aku mungkin bisa bantu. Cuman kalau pendidikan, kalau kamu sarjana, sampai kapanpun kamu akan punya peluang untuk kerja dimanapun kamu mau, betul? Dan ini aku nggak gunakan
aku tidak akan pakai sebagai karena aku bupati, bukan. Ya. Kalau aku nanti suatu ketika sudah tidak jadi bupati pun, kamu simpen nomor handphoneku, kamu telepon aku. Mas Dito, aku butuh duit. Gue boleh, gue sekolah, aku harus kuliah, nang UI aku terus ketompo nang UI, misalnya, amin. Atau kamu ngabari aku, Mas, aku sudah keterima di mana? Di kedokteran UNER. Amin. Kamu mau lakukan itu atau enggak? Mau? Oke, salaman sama aku kalau kamu mau. Makasih Pak Dito. Ya, sama-sama Bu. Pokoknya nanti aku sudah jadi dan tidak jadi bupati, kamu pegang nomor teleponku, kamu kabari aku, ya. Siap. Kamu pegang handphone nggak? Ada handphonemu mana? Nah, coba saya handphone mulai. Di tengah-tengah obrolannya, Mas Dito pun saling bertukar nomor ponsel dengan Adit. Tak hanya itu, Mas Dito juga memberikan bantuan laptop serta beasiswa untuk menyemangati anak ini dalam belajar. Ini. Kamu kan sekarang kan didatangi orang banyak yang membantu kamu. Berarti kan artinya banyak orang berharap sama kamu ya, Le, supaya kamu bisa jadi orang, ya. Jadi orang itu kan panjang prosesnya. Kamu selama ini yang merawat orang tuamu siapa? Terus yang ngopeni orang tuamu siapa? Saya Pak. Kalau di sana kamu sendiri. Dulu pada saat kamu sekolah SMP kelas 1, itu sambil sekolah sambil merawat. Biasanya apa aja? Rutinitasmu sehari itu apa aja, Le? Mulai dari pagi jam berapa kamu bangun sampai kamu tidur? Kamu mau tahu? Pagi beli sayur. Pagi beli sayur. Mandiin terus berangkat. Mandiin bapak ibumu dulu. Pulangnya cuci baju, cuci piring. Kadang itu si rumah pergi. Sore mandiin. Tidur jam? Tidur habis maghrib, habis sisa, habis tidur. Kamu anak tunggal? Kok dari Blitar kok kamu kok akhirnya ikut Pak Demu ke sini gimana? Kamu hubungi Pak Demu? Pak Demu yang hubungi kamu? Pak D tiba-tiba kesana, nggak tahu. Oh, Pak D tiba-tiba ke sana, boleh kamu. Pak D ini dari ibumu atau dari bapakmu? Oh, dari ibu. Nanti aku boleh ketemu ibumu, boleh ya?
Nah, ya, kamu kalau ada apa-apa, kamu hubungi aku ya. Sekalipun aku sudah tidak jadi bupati lagi, suatu saat nanti kamu hubungi aku. Karena kan kamu SMP SMA ini masih 5 tahun. 5 tahun itu bisa jadi aku sudah bukan aku bupati. Tapi aku punya niat, aku akan bantu kamu. Kalau pas aku jadi atau tidak jadi bupati, ya. Boleh mengantarkan kita lihat teater mau di rumah Pak Demo berarti. Yang di renov. Rumah ibu. Rumah ibu. Iya. Kepemilikan sertifikat sudah ada. Belum cuma masih periode. Oke. Ini rumah ibu. Sebelahan berarti. Ini sebelahan. Dengan tangkrik. Ini. Ya, tangkrik punya Mbak apa? Enten istri yang mana? Oh. Oke, coba. Itu toko kelontong Aditya Jaya kapan itu bukanya? Bantuan dari Kemensos. Oh, bantu dari Dari- Kemensos. Atur suwun. Sami-sami Bapak. Untuk perusahaan bapaknya nanti Hah? kita untuk perusahaan bapaknya nanti kalau bapaknya sudah sembuh supaya ada keberlanjutan untuk penghasilan sehari-hari. Gitu. Kesempatan merawat orang tua kan nggak banyak kayak kamu, gitu. Banyak anak yang nggak, mereka mungkin di satu sisi akhirnya sama orang tuanya nggak dekat karena nggak pernah ngopain itu. Kalau kamu butuh untuk sampai kamu sarjana, saya akan cukupi. Bukan perkara aku bupati atau bukan bupati. Nanti pokoknya itu sudah aku sama kamu ya. Nah sekarang kamu mau nggak kerja? Ini kan ada toko kelontong. Kira-kira nanti kalau kamu mau belajar, apa sih yang kamu senang? Contoh, Mas Bupati, aku senang Mas Ito, aku senang otomotif. Mas Ito aku senang. Jadi nanti pada saat kamu SMP kamu kan 2 tahun, kamu SMA sambil kerja. Biar kamu nggak kaget nanti begitu kerja. Mau nggak? Oh ya, harus dipikir nanti. Yang penting sekarang sekolah dulu ya. Cepat. Di rumah sih. Oi, mbaknya, kemudian jenengan, berarti mana? 3 bulan. 3 bulan lebih. Awalnya, ibumu sakit apa? Panas tuh. Nanti dokter Khotib catat ya. Nanti kalau ada kebutuhan, kan kamu sudah punya KTP Kediri nih. Maka begitu kamu punya KTP Kediri, aku sebagai pelayanmu itu punya kewajiban untuk melayani kamu. Ya. Melayani kamu itu artinya saya harus hadir. Bahkan suatu saat nanti
kalau aku sudah bukan bupati, aku akan tetap bantu kamu. Selama kamu bisa ngapain orang tuamu, kamu bisa sekolah, dan aku pengen kamu jadi sarjana. Ya, kalau rumah apa, insya Allah rezeki itu datang dengan sendirinya. Oke, biar ibu istirahat. Keluarga Adit yang sebelumnya masih tercatat sebagai warga Blitar pun kini telah pindah menjadi penduduk Kabupaten Kediri. Mas Dito menekankan dengan kondisi yang dialami warganya, sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Kediri untuk hadir. Dalam kunjungan itu, dengan kondisi rumah yang ditempati, Mas Dito pun memberikan bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH yang diserahkan kepada Priyanto. Rumah Bapak sampai nanti jadi kita monitor, kita pastikan rumah Bapak selesai. Ya, kita bangunkan rumah buat Bapak, paling tidak layak buat Bapak tinggal, Bapak tinggal. Nanti Mas Adit saya sekolahkan ya Pak ya, SMP, SMA sarjana ya. Dia pun dengan sekarang warga Kediri, maka dia punya tugas Pak, tugas saya jaga dan memastikan bahwa dengan tercukupi. Ya. Bersyukur. Sebenarnya apa yang diberikan Pemkab Kediri kepada Adit keluarganya? Yang pertama, Mas Adit sudah dan keluarga sudah kita pindahkan secara domisili. Jadi yang bersangkutan sudah menjadi warga Kabupaten Kediri. Maka begitu menjadi warga Kabupaten Kediri, pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena kondisi hari ini, tadi saya melihat ibunya habis sakit dan kondisinya masih belum pulih, bapaknya juga demikian. Jadi Mas Adit ini atau Dek Adit ini sendiri mengurus orang tuanya. Terakhir di Blitar, sekolah di SMP kelas 1. Tadi saya sudah langsung perintahkan ke jajaran saya untuk dalam waktu dekat biar Mas Adit bisa lanjut langsung sekolah di SMP 1 Pelosok Klaten, itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah SMP melanjutkan ke SMA sampai dengan tingkat sarjana, dan itu
saya sudah berjanji kepada Mas Adit, sekalipun suatu saat saya sudah bukan bupati, saya akan tetap bertanggung jawab terhadap anak ini. Mas, kalau misalkan Adit ini sekolah nanti, kedua orang tuanya seperti apa Mas nanti? Ya tentunya kan, tadi kan ada Pak D-nya, bersampingan rumahnya Pak D-nya dan Bu D-nya, tadi ada keluarganya Mas Adit, jadi saya rasa memang Mas Adit juga tetap harus ngopeni orang tuanya, kan kuliah nanti bisa juga di Kediri, kalau memang tidak memungkinkan untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi yang jelas saya berharap kenapa anak ini harus sekolah sampai dengan sarjana, untuk itu menjadi modal dia untuk nanti mengangkat derajat kedua orang tuanya. Tim Liputan, Toho TV.